Shalom semuanya. Nah, kita bertemu lagi dalam program Bible Study dan memang temanya ini masih sama, yaitu orang Kristen pasti rapture. Nah, dalam part sebelumnya ada pertanyaan yang memang belum dijawab oleh Pak Frans dan saat ini kita simak dulu nih pertanyaannya seperti apa sih? Ini dia. Baik Pak, saya mau bertanya, apakah orang percaya yang sudah meninggal nantinya dibangkitkan dalam tubuh yang baru atau dalam tubuh yang sekarang, Pak? Nah, bagaimana pula dengan mereka yang meninggal karena kecelakaan, yang mungkin tubuhnya terpisah, kira-kira bagaimana nantinya pada saat dibangkitkan, Pak? Nah, kita sudah mendengarkan pertanyaan tadi dari Kenta dan ini memang menarik sekali ya Pak Frans, karena saat rapture nanti bagaimana nih nasib orang percaya yang meninggal dalam kecelakaan kalau misalnya dilihat di mana tubuh jasmaninya tuh terpecah-pecah. Kemudian apakah mereka akan diangkat dalam tubuh yang baru atau gimana nih Pak Frans? Silakan. Ya, begini Ibu Kesi ya. Kebangkitan orang mati yang mendahului kejadian pengangkatan adalah kebangkitan orang-orang benar. Kemungkinan Ibu Kesia dan saya mengalami itu. Amin. Ya. Iya, kami katanya ya. Pak, mau. Yang lain saya belum tahu. Nah, bagi mereka yang mengalami kematian dalam kecelakaan dan tubuh jasmaninya terpisah-pisah, berkeping-keping, ada yang barangkali di laut atau di hutan, ya, tapi mereka orang percaya. Mereka memperoleh tubuh kemuliaan yang sama dengan Yesus miliki setelah kebangkitannya. Jadi pertanyaan tadi itu, apakah orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan mengalami pengalaman tubuh seperti yang sekarang ini? Ya tidaklah. Seperti apa? Saya juga belum bayangkan. Tapi yang saya bayangkan dan ini membahagiakan dalam tubuh kemuliaan. Lebih dari Miss Universe. Ya, Luar biasa. saya kira begitu. Karena itu kemuliaan, tubuh kemuliaan itu luar biasa. Saya kira itu. Dan itu berita sangat membahagiakan. Oke, berarti memang intinya orang percaya itu pasti akan menggunakan tubuh kemuliaan. Ya, betul. Yang memang Tuhan berikan kepada kita. Dan memang belum bisa dirasakan oleh kita semua nanti saatnya, waktunya Tuhan ya Pak. Benar ya Pak Frans? Ya mungkin dari sini juga ada ingin yang disampaikan oleh Pak Frans, mungkin materi atau tambahan. Saya persilakan kepada Pak Frans. Iya, terima kasih Bu Kesia. Dalam ayat 15 dari 1 Tesalonika pasal 4 itu bisa kita melihat bahwa kebangkitan orang mati yang telah mendahului kejadian pengangkatan adalah kebangkitan orang-orang benar yang juga dapat disebut sebagai kebangkitan pertama atau dengan istilah kebangkitan pertama seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka akan memperoleh tubuh kemuliaan yang sama dengan Yesus miliki setelah kebangkitannya. Nah, Alkitab sudah memberi contoh orang yang telah mengalami pengangkatan, katakanlah seperti Henokh, Elia, Yesus. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk berjaga-jaga agar kita diangkat dan jangan sampai kita tertinggal. Nah, terdapat 4 pandangan berbeda mengenai waktu pengangkatan. Ini terserah Anda pilih mana, dan saya juga tidak mau kalian desa saya yang mana Pak Frans. Ya. Yang pertama pengangkatan sebelum masa antikris. Itu yang disebut dengan pre-tribulasi. Ya. Kedua, pengangkatan di tengah masa aniaya. Setelah antikris memerintah 3,5 tahun. Tapi ada juga yang ketiga, pengangkatan di akhir masa antikris. Itu yang disebut dengan post-tribulasi. Lalu yang keempat, ada pengangkatan terjadi beberapa kali, yaitu sebelum atau selama masa tribulasi. Jadi ini sifatnya sangat parsial. Sekali lagi,
banyak orang Kristen dan tentu tidak semua sependapat. Ada yang memilih poin 1, ada yang meyakini poin 2, poin 3, dan poin 4. Terserah, itu sangat tergantung pada pemahaman-pemahaman yang kita bangun. Sebagai umat percaya, tidak perlu menekankan teori pengangkatan manapun. Ya, yang penting adalah kita harus siap menyambut kedatangannya setiap saat, anytime, kapan aja. Ya, pengangkatan itu adalah peristiwa yang akan dialami oleh orang percaya saat Yesus datang kembali. Pada saat itu, penghulu malaikat akan berseru, sangkakala akan berbunyi, dan Yesus akan turun dari surga. Kemudian orang yang mati dalam Yesus akan bangkit. Itu penjelasan dalam ayat 16 dan 17. Dan orang percaya yang masih hidup tidak akan mati, tetapi diubahkan dalam sekejap mata mengenakan tubuh kemuliaan. Hingga pada akhirnya orang-orang yang telah dibangkitkan dan diubahkan akan bersama-sama diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Ini berita, ini catatan, ini keterangan Alkitab. Jadi tampaknya orang-orang yang masih hidup sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, orang-orang yang masih hidup pada saat itu akan diubahkan. Mereka akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Pada saat itu, atau tepat sebelum pengangkatan ke awan-awan, orang-orang yang masih hidup akan mengalami suatu perubahan yang sangat dahsyat, yang akan sama dengan keadaan ketika mereka meninggal. Perubahan ini begitu misterius sampai kita tidak dapat memahaminya. Misterius. Nah, kita hanya tahu sedikit atau tidak tahu apa-apa mengenainya, yaitu 1 Korintus 15 ayat 51. Hanya saja secara umum yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, dan tubuh-tubuh ini akan dilayakkan untuk mewarisi kerajaan Allah yang tidak dapat dijangkau oleh darah dan daging seperti dalam keadaannya saat hidup ini. Perubahan ini akan terjadi dalam sekejap mata. Nah, saya kira ini merupakan kebahagiaan bagi orang-orang kudus. Saya dan saudara akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, berkumpul bersama para orang kudus, dan bersama dengan mereka selamanya. Hanya barangkali yang saya mau tekankan adalah ada kebahagiaan yang sungguh-sungguh, yang sejati, yakni ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita patut mengetahui hal ini dan mempercayainya. Nggak bisa, nggak. Kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah dasar dari kekristenan dan telah memberikan kita pengharapan akan kebangkitan yang penuh sukacita itu. Sebab Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, kata Alkitab, ya, sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan karena itu orang-orang yang mati dalam Dia tidaklah binasa ataupun hilang, melainkan akan menikmati sebuah pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itu poinnya. Oke, ini memang semakin menarik lama-kelamaan ya dengan tema rapture atau pengangkatan ini. Memang kalau dilihat dari Pak Frans sudah bicarakan tadi sebelumnya, yang saya bisa ambil adalah intinya jangan sampai ketinggalan kereta pengangkatan, itu aja. Kalau ketinggalan yang lain boleh, tapi kalau kereta pengangkatan jangan sampai ada yang tertinggal. Setuju? Setuju. Dan memang tadi ada beberapa pandangan yang berbeda ya untuk waktu pengangkatannya, tapi lebih dan kurangnya
intinya adalah siap untuk menyambut kedatangannya setiap saat. Persiapan ini yang harus kita siapkan. Untuk masalah hal-hal yang lain, ya sudahlah, kata sebelum Pak Frans katakan, nggak usah diperdebatkan. Yang penting iman kita tetap teguh di dalam Tuhan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan ini tatapan matanya nih, tatapan matamu. Sepertinya udah mulai ke saya nih. Ada yang ingin bertanya mungkin? Saya mau bertanya. Oke, Oke, silakan Pak Anggi. Frans, penjelasan Bapak sangat mendetail dan Bapak juga memberikan prinsip dalam menyambut kedatangan Tuhan, yaitu kita berjaga-jaga. Intinya kita berjaga-jaga supaya kita tidak ketinggalan tapi kita terangkat. Apapun pilihan dari 4 pandang itu bebas, yang penting kita tidak tertinggal. Nah, yang mau saya tanyakan, apa sih Pak sebenarnya makna dari berjaga-jaga itu dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini saya akan jawab singkat. Berjaga-jaga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 itu berarti tetap sadar dan waspada. Dalam konteks ayat tersebut, Paulus tidak menasihati para pembacanya untuk berjaga-jaga kepada hari Tuhan, melainkan untuk bersiap secara rohani agar luput dari murka pada hari itu. Apabila kita ingin luput dari murka Tuhan, maka kita perlu sadar dan waspada secara rohani dan terus hidup dalam iman, kasih, dan harapan atau pengharapan keselamatan. Karena itu saya selalu sampaikan, saya selalu katakan kita harus meng-on-kan kita punya kesadaran 24 jam. Ya, jadi berjaga-jaga, bersiap-siap ya dalam merawat hidup ini sesuai dengan nilai-nilai iman yang kita anut, hidup penuh dengan kasih dan selalu teguh dalam pengharapan. Kira-kira begitu jawaban saya. Wow, ini keren sekali. Agak sedikit merinding ya, tapi ini sebenarnya menjadi fondasi juga buat kita semua untuk tetap teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dan seperti Pak Frans bilang bahwa intinya adalah tetap sadar dan waspada. Karena dalam kehidupan ini, proses kehidupan semakin hari semakin lanjut, tinggal kita, apakah kita tetap beriman teguh dalam pengharapan dalam Kristus Yesus atau tidak. Seperti itu ya Pak Frans. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Frans sudah memberikan kita banyak pencerahan khususnya tentang kedatangan Kristus kedua kalinya. Nah, sahabat Bible Study, masih banyak nih topik-topik menarik yang akan dibahas dalam program Bible Study. Namun saksikan terus Bible Study di episode-episode berikutnya. Akhir kata saya Keisha Waro, pamit undur diri. God bless you.